Kemudian beliau juga mengatakan, wala yaktumunallaha haditha, dan tidaklah mereka menyembunyikan suatu perkara apapun dari Allah. Ikhbarun anhum bi annahum ya'tarifuna bi jami'i ma fa'alu. Ini merupakan bentuk kabar, ya, terkait dengan apa yang telah mereka akui dari perbuatan mereka selama ini. Wala yaktumuna minhu syai'a, dan mereka tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kita mengetahui, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui semua apa yang zahir dan semua apa yang batin. Tatkala mereka orang-orang kufar menginginkan agar mereka tidak dihisab, tidak dibalas oleh Allah atas kedurhakaannya, atas kekufurannya, maka di sini Allah mengkabarkan kepada kita, mengkabarkan kepada hamba-hamba yang beriman, jangan sampai kita nanti seperti mereka, menyesal yang tiada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu, ya, di dalam bentuk mengkabaran ini, ya, Allah mengharapkan kepada semua hamba yang beriman agar mereka betul-betul di atas keimanannya dan mereka di atas keistiqamahan di dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di antara faedah ketika Allah mengkabarkan kondisi orang-orang kufar, demikian pula ancaman dan siksa yang akan mereka dapat, tidak lain melainkan agar hamba-hamba Allah yang beriman bisa mengambil ibrah, pelajaran dari itu semuanya. Kemudian ayat yang keempat dibawakan dari surat An-Nisa ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa." Apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, kemarilah, ayo kita menuju kepada hukum Allah, wa ilar rasul, dan kepada hukum rasulnya. Ra'aital munafiqin, niscaya kamu melihat orang-orang munafik, yasudduna 'anka sududa, mereka berusaha menghalang-halangi manusia dari Muhammad dengan sekuat-kuatnya. Kita ulang artinya. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah menuju hukum Allah, kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu melihat orang-orang munafik itu menghalang-halangi manusia dari jalanmu, sehingga mereka tidak kembali kepada al-haq, mereka tidak kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Jika ada yang bertanya, kenapa ayat ini dibawakan dalam bab aqibatul usatil mukhalifin? Kenapa ayat ini dibawakan dalam bahasan terkait dengan sanksi dan ancaman besar bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah? Jawabnya adalah, siapapun yang menghalang-halangi manusia menuju hukum Allah dan Rasulnya, yang diantaranya di situ adalah mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia golongan orang-orang munafik. Dan siapapun yang tergolong orang-orang munafik, maka jelas ancamannya dalam firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kata al-muallif di sini adalah, wa fi hadhihi al-ayatil karimati sifatun min sifatil munafiqin adz-dzamimah. Dalam ayat yang mulia ini terdapat salah satu sifat dari sifat-sifat orang munafik yang amat sangat tercela sifat tersebut. Yakni apa?
menghalang-halangi manusia dari mengikuti hukum Allah dan hukum Rasulnya, dari mengikuti syariat Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilka sifatu annahum idza du'u ila Allah wa rasulih ay ila kitabillah wa sunnati rasulih li halin nizai wal khusumat wal khilafat a'radu wa saddu wa asaddu, yaitu sifat ini adalah tatkala mereka diseru untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulnya di dalam menyelesaikan seluruh perselisihan yang ada di kalangan mereka, maka mereka berpaling, bahkan mereka menghalang-halangi manusia dari kebenaran tersebut. Kemudian dikatakan wa dzalika as-sudud wal i'rad mab'athuhu 'adamur ridha wal qabul bi hukmillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan menghalang-halangi serta berpaling dari kebenaran itu landasannya tatkala mereka adamul ridha, tidak ridha, dan adamul qabul, tidak mau menerima bi hukmillahi wa rasulih, terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Baik, kita jelaskan di sini. Orang-orang munafikin, ya, mengapa mereka tatkala disuruh kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpaling? Bukan hanya berpaling, namun mereka berusaha untuk memprovokasi masyarakat dan manusia yang lainnya agar mereka tidak ikut kembali kepada Quran dan sunnah. Jawabnya adalah karena mereka memiliki penyakit di dalam hatinya. Apa itu? Adamur ridha wal qabul bi hukmillahi wa rasulih. Mereka tidak ridha dan mereka tidak mau menerima hukum Allah dan hukum Rasulnya. Mereka tidak mau menerima syariat Allah, tidak mau untuk meridhai apa yang telah Allah tetapkan dalam hukum syariatnya, dan juga tidak ridha serta menerima sunnah-sunnah Nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan sebelumnya kita sampaikan, ya, bahwa di antara karakter khusus bagi mereka yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak adanya keridhaan mereka kepada sunnah nabinya untuk diikuti, dan tidak mau menerima serta mengakui bahwasanya itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka lebih ridha kepada sunnah-sunnah yang dibuat-buat oleh manusia, yang termasuk sunnah sayyi'ah, dalam tanda kutip yang dikenal dengan muhdatsatul umur, perkara-perkara baru dalam agama. Mereka lebih menerima apa yang disampaikan oleh manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu hadhihi as-sifati adh-dhamimah bi khilafi ahli al-iman wat taqwa was salah alladzina qala Allah fihim. Dan orang yang memiliki sifat yang tercela ini, ya, yakni mereka tidak mau menerima hukum Allah dan hukum Rasulnya, tidak mau menerima Al-Quran dan sunnah nabinya, bahkan mereka cenderung berpaling. Bukan hanya berpaling, berusaha memprovokasi manusia yang lain untuk tidak kembali kepada ajaran Islam yang benar. Maka ini sangat-sangat berbeda dengan sifat ahli iman, orang yang beriman dan orang yang bertakwa dan ahli kebaikan, yang mana Allah katakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, yang betul-betul di atas keimanannya, yang jujur kepada Allah, idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila mereka diseru untuk kembali kepada kitabullah
dan kepada sunnah Rasulullah, liyahkuma bainahum, agar mereka menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai hakim di tengah-tengah mereka dari perselisihan dan permasalahan mereka. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, tidak berpaling, tidak membenci, tidak mentakwilkan, tidak menyelewengkan makna ayat, dan tidak menentangnya dengan logika semata. Berbeda dengan orang-orang munafikin yang mana mereka berusaha untuk memelintir ayat, mentakwilkan ayat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan itulah ahluz zaighi wad dhalal, yaitu orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Wa ahlus sududi an manhajillah qad bayyana Allah ta'ala masirahum wa ma'alahum faqala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sedangkan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari manhaj Allah, yakni dari Al-Quran dan sunnah nabinya, maka sungguh Allah telah menjelaskan tempat kembali mereka, yaitu dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu berada di dalam keraknya api neraka. Wal-'iyadzu billah. Kesimpulan dari ayat yang keempat itu, bahwasannya siapapun di kalangan mereka yang menentang sunnah Nabi, yang tidak mau untuk mengambil sunnah Nabi, apalagi mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya dia termasuk salah satu dari golongan orang-orang munafikin yang tidak ridha terhadap hukum Rasulullah, tidak mau menerima kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang memaksiati Rasulullah, menentang Rasulullah dengan tidak mengikuti sunnahnya, dengan tidak mau mendengar dan taat kepadanya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya hidayah, setelah mengetahui bahwasannya Rasulullah adalah figur yang terbaik yang wajib untuk diikuti petunjuknya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Sabilil mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turunnya dimaksudkan siapa? Apakah orang beriman secara umum sampai akhir zaman? Ataukah mereka generasi pertama yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya adalah mereka, para sahabat. Karena ayat ini turun di masa mereka. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan dia adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat di atas, ma'asyiral muslimin, merupakan salah satu dalil yang paling agung menunjukkan wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dalam kesempatan ini, ayat ini sengaja dihadirkan sebagai bentuk dalil bahwasannya orang yang menyimpang dan bermaksiat kepada Rasulullah,
Allah tampakkan, Allah jelaskan, Allah kabarkan balasannya di akhirat. Bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia. Di dunia Allah palingkan kemana dia mau berpaling dari kebenaran, akan semakin jauh dari jalan Allah, semakin tersesat, semakin menyimpang. Di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Siapapun yang menentang Rasulullah, balasannya itu. Ini menunjukkan apa? Wajibnya seorang mentaati Rasulullah, haramnya seorang bermaksiat kepada Rasulullah, menyelisihi jalannya. Dikatakan di sini, وَمَنْ سَلَكَ غَيْرَ طَرِيقِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق وذلك أن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. Dan siapapun yang menempuh selain jalan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, selain jalan syariat, yakni selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa, sehingga dia berada pada titik tertentu, wa syar'u fi syakkin, sedangkan syariat Rasulullah dan sunnah beliau itu di titik yang lain, artinya berbeda, dan tidaklah dia melakukan hal tersebut kecuali dengan kesengajaannya, sengaja dia tidak melalui jalannya Rasulullah, walaupun sudah jelas kepadanya kebenaran bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kemudian dikatakan dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Hadza mulazimun lis-sifatil ula. Poin yang kedua ini, ini mengharuskan seorang mengikuti sifat yang pertama. Jadi kalau kita memahami ayat tadi, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, di sana ada dua karakter, dua sifat, dua hal yang mendasar. Yang pertama adalah menentang Rasulullah. Yang kedua, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Ketika seorang sudah menentang Rasulullah, tidak mau mengikuti sunnahnya, menolak sunnahnya, pasti dia akan meninggalkan jalannya sahabat. Mulazim, satu mengharuskan ke perkara yang kedua. Wa hadza mulazimun lis-sifatil ula. Walakin qad takunu al-mukhalafatu lin-nass asy-syari' wa qad takunu lima ijtama'at 'alaihi al-ummah al-muhammadiyah fima 'ulima ittifaquhum 'alaihi tahqiqan. Kemudian dikatakan, akan tapi terkadang bentuk penyelisihan ini terhadap nas syar'i yang mereka lakukan, wa qad takunu limastamat 'alaihi al-ummah, atau perselisihan itu dari hasil ijma' ulama Islam yang sudah diketahui kesepakatan mereka. Artinya begini, mereka yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua model. Yang pertama, menyelisihi nas yang datang, baik itu dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengingkarinya, tidak mau menerimanya, menolaknya, sehingga dia menolak sunnah pula. Karena seorang mengetahui sunnah melalui hadis-hadis Nabi. Jadi menyelisihi apa? Nas syar'i, yaitu hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerimanya, lebih cenderung apa? Untuk menolaknya. Atau yang kedua, bentuk perselisihan mereka
dalam hal menyelisihi ijma' para ulama, ya, yang sudah sepakat dari zaman dahulu. Maka salah satu dari keduanya ini jika dilakukan, ini tergolong yushaqiqir rasul, itu orang yang menentang apa? Rasulullah. Kenapa? Karena apabila yang diingkari, yang diselisih nas, jelas seorang muslim tidak boleh menyelisih nas syar'i, baik ayat maupun hadis, ketika jelas kesahihannya. Tidak boleh. Yang kedua, mengapa tidak boleh menyelisih ijma'? Karena apabila kaum muslimin, yakni para ulamanya, sudah bersepakat dalam satu urusan, dalam satu perkara, maka ini merupakan al-haq, ini merupakan kebenaran. Karena tidaklah mereka berijma' kecuali berdasarkan nas-nas syar'i. Dan di sana ada riwayat yang banyak sekali yang menunjukkan bahwasannya umatnya Rasulullah ini dari kalangan para ulama, apabila mereka berijma', bersepakat dalam satu masalah, niscaya mereka di atas kebenaran. Karena ijma' ulama Islam merupakan ismah, jauh dari kesesatan. Kemudian nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, ya, kami akan palingkan dia kemana dia mau berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan dia sejelek-jelek tempat kembali. Ai idza salaka hadha at-tariqa jazainahu ala dhalik bi an nuhsinaha fi sadrihi wa nuzayyinaha lahu istidrajan lahu, ya, artinya apabila dia menempuh jalan ini, yaitu bukannya jalan Rasulullah dan bukannya jalan para sahabat, menyelisih nas-nas syar'i, menyelisih ijma' ulama Islam, maka kami ganjar dia dengan menjadikan dalam hatinya jalan yang menyeleweng ini seolah-olah baik bagi dirinya. Kami menghias-hiasi pada dirinya jalan yang menyeleweng ini baik baginya. Istidrajan lahu, sebagai bentuk apa? Luluan, ya, dalam bahasa Jawa, dilulu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah katakan, fadzarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, tinggalkan aku dan orang yang mendustakan Al-Qur'an ini, maka kami akan melulu mereka kemana dia, atau dari arah yang tidak mereka ketahui. Allah juga mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan sekalian hati-hati mereka dari kebenaran. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka di dalam kesesatannya mereka kebingungan. Kemudian dikatakan wa ja'alan nara masirahu fil akhirah, dan Allah menjadikan neraka sebagai tempat kembali dia di akhirat kelak. Kemudian ini yang harus kita garis bawahi, li anna man kharaja 'anil huda lam yakun lahu tariqun illa ilan nari yaumal qiyamah. Li anna man kharaja 'anil huda, karena siapapun yang sudah keluar dari petunjuk, yang keluar dari hukum Allah dan hukum Rasulnya, keluar dari Al-Quran dan Sunnah, keluar dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yakun lahu tariqun illa ilan nar, tidak ada jalan lagi yang lain bagi dia kecuali jalan yang menuju kepada neraka. Wal'iyadhu billah. Makanya dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengkabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan satu garis lurus di tengah para sahabat, khatta khututan, ya, khattan mustaqiman. Rasulullah menggaris satu garis lurus. Wa qala hadza siratullahil mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian setelah itu Rasulullah menggaris banyak garis di sebelah kanan, sebelah kirinya. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi,
menggaris-garis lurus di sebelah kanan kirinya. Dan Rasul pun mewanti-wanti para sahabat ketika itu, jangan sampai mereka menempuh salah satu jalan dari jalan-jalan yang banyak ini semua, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri dari jalan Allah. Karena tidak ada satu jalan dari jalan-jalan itu melainkan terdapat syaitan yang mengajak umat ini untuk memasuki jalan tersebut. Makanya siapapun yang keluar dari jalan yang lurus, keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi jalan bagi dia melainkan jalan yang mengantarkan dia kepada neraka. Taib azan dulu, nanti kita sambung dikit. Baik, kita lanjut. Kemudian dibawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa kadzalika qauluhu ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas baginya hidayah dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kata beliau, fa innahuma mutalazimatan. Sesungguhnya keduanya ini, yaitu menentang Rasulullah dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, itu merupakan dua perkara yang saling memberikan konsekuensi. Ya, fakullu man syaqqar rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda faqad ittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Siapapun yang menentang Rasulullah, pasti dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni para sahabat. Ya, kata beliau apa? Fakullu man syaqqar rasul. Setiap orang yang menentang Rasulullah, tidak mau mendengar, tidak mau mentaatinya, tidak mau mengikuti sunnah beliau dan mengambil tuntunannya setelah jelas bagi dia al-haq, setelah jelas bagi dia hidayah, niscaya ya dia pun mengikuti selain jalannya para sahabat. Wa kullu man ittaba'a ghaira sabilil mu'minin faqad syaqqar rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan siapapun yang mengikuti selain jalannya para sahabat, sungguh dia telah menentang Rasulullah setelah jelas baginya hidayah. Dua perkara yang satu sama lain memberikan apa? Konsekuensi logis. Ya, siapapun yang mengikuti selain jalannya para sahabat, berarti dia telah menentang Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya memerintahkan kepada umat ini untuk mengikuti jalan mereka, untuk mengikuti jalan mereka. Apalagi di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala banyak bertebaran penjelasan-penjelasan wajibnya mengikuti jalan mereka. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam, fa in kana yadhunnu annahu muttabi'un sabilal mu'minin wa huwa mukhti'. Ya, jika seandainya dia menyangka dia telah mengikuti jalannya sahabat, ya, akan tapi dia banyak menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah salah. Atau sebaliknya, jika dia menyangka bahwasanya dia telah mengikuti Rasulullah namun tidak mengikuti jalannya para sahabat, berarti dia telah salah. Karena siapapun yang mengikuti Rasulullah harus mengikuti jalan sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan sahabat Rasulullah, dia pasti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa bimanzilati man dhanna annahu muttabi' lirrasul wa huwa muqti'. Maka orang tadi, ya, ketika dia menyangka telah mengikuti jalannya para sahabat, maka seolah-olah dia pun berada pada keadaan
orang yang menyangka kalau dia mengikuti Rasulullah, padahal tidak demikian, dan itu merupakan kesalahan yang amat sangat nyata. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhil ayatu, ya, dan ayat ini yaitu wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda ila akhiril ayat, tadullu ala anna ijma'al mu'minina hujjatun min jihah anna mukhalafatahum mustalzimatun li mukhalafatir rasul. Ayat di atas juga menunjukkan bahwasannya ijma'nya ulama kaum mukminin adalah hujjah, dari sisi bahwasannya siapapun yang menyelisih ijma' ulama ini, kesepakatan kaum muslimin, itu mengharuskan menyelisihi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dalam riwayat di antaranya mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan pernah umatku ini bersepakat di atas apa? Kesesatan. Itu menunjukkan adanya ismah, ada penjagaan mereka, ya, dari dosa tatkala mereka bersepakat dalam satu masalah dari urusan agama ini. Sehingga siapapun yang menyelisih ijma' mereka, berarti dia menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita berijma' tidak ada zaman yang paling baik, generasi yang paling utama kecuali zaman dan generasinya para sahabat. Dan tidak ada keimanan, ya, yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari setiap generasi umat Islam kecuali keimanan mereka para sahabat. Sampai Allah memuji mereka, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka orang-orang munafikin, mereka beriman kepada kamu sebagaimana imannya mereka para sahabat, ya, apa kata Allah? Faqad ihtadaw, pasti mereka akan dapat hidayah. Bukankah ini menunjukkan pujian Allah kepada para sahabat tentang keimanan mereka? Wa anna kullama ajma'u alaihi fala budda an yakuna fi nassin 'anil rasul. Dan setiap perkara yang mereka bersepakat, ya, ini mengharuskan berlandaskan di atas nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mereka para ulama kita berijma' kecuali berdasarkan di atas nas. Fa kullu mas'alatin yuqta'u fiha bil ijma' wa bi intifa'il munazi' minal mu'minin fa innaha mimma bayyana Allahu fihi al-huda. Setiap permasalahan yang dipastikan terdapat ijma' di dalamnya dan tidak dinukilkan adanya penolakan dari seorang mukminin, ya, dari kalangan umat Islam ini, maka sesungguhnya di situ terdapat petunjuk yang sudah Allah jelaskan. Ila akhiri qali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai pada ucapan beliau yang terakhir. Intinya ma'asyiral muslimin, ya, bahwasannya ayat di atas, ya, merupakan ayat yang sangat agung sekali yang menunjukkan kepada kita wajibnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnahnya dan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Sebagaimana pula ayat di atas menunjukkan balasan, ya, dan sanksi keras dari Allah bagi siapapun yang menentang Rasulullah dan menyelisihi jalan para sahabat. Demikian bisa kita kaji, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.